BPLE Tiara Kors kembali meluluskan 80 tenaga ahli teknik pada wisuda engineering ke-32 di Denpasar. Sebanyak 90% lulusan tahun ini telah terserap ke dunia kerja, sebagian besar melalui kerjasama dengan mitra industri. Wisuda kali ini juga menandai komitmen BPLE dalam memperluas jaringan kerja dan pendidikan lanjutan melalui program Sarjana Plus Plus bersama Institut Teknologi Indonesia. Selama 32 tahun, lembaga ini telah meluluskan lebih dari 4.000 tenaga profesional di bidang teknik. Dengan pendekatan praktik dan kurikulum terapan, BPLE terus mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing tinggi. Jadi untuk yang acara hari ini itu kan wisuda engineering yang ke-32. Jadi yang di wisuda itu ada 2 jurusan, jadi engineering mechanical electrical, ada engineering otomotif. Itu ada program yang 1 tahun dan program 2 tahun. Nah dari 80 wisuda yang saat ini kita lepas itu sudah 90% lebih sudah diterima bekerja. Nah, sebagian ada yang on proses, jadi sudah proses interview, mungkin tinggal final kontrak ya. Jadi karena memang di BPLE itu kan kami punya bursa kerja. Jadi kami bekerja sama dengan banyak industri, mitra industri itu yang dari awal mulai kuliah itu mereka sudah mulai merekrut satu persatu. Karena harapan kami itu targetnya memang begitu lulus wisuda paling lambat 1 bulan tuh harus 100%. Jadi karena ada garantinya. Jadi kalau sampai dia lulus tidak dicarikan pekerjaan, itu mereka boleh minta uangnya kembali. Itu garansinya. Terus program hari ini juga itu kami bekerja sama menandatangani dengan berbagai mitra industri gitu. Jadi baik itu industri perusahaan ataupun melalui organisasi yang menghimpun industri-industri. Jadi kayak hotel itu melalui HRA, IHGMA seperti itu. Jadi lebih mudah mengkomunikasikan. Itu salah satu upaya kami juga memang memperluas mitra. Walaupun sampai dengan saat ini kami memang katakanlah tidak terlalu kesulitan, tidak sulit untuk mencarikan pekerjaan itu, tapi kami tetap setiap tahun target itu harus ada mitra baru. Jadi mitra baru untuk pengembangan sehingga jaringan itu lebih luas, kesempatan anak-anak juga terbuka lebih luas. Nah, kemudian selain itu juga di acara ini kami mengundang dari pihak universitas, dia ada Institut Teknologi Indonesia. Jadi karena memang mulai 2023 kebetulan BPLE itu ditetapkan sebagai salah satu lembaga kursus dan pelatihan itu yang bisa melaksanakan program RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lampau itu langsung dari Direktorat Kursus dan Pelatihan yang memberikan SK. Jadi lulusan kami itu bisa melanjutkan ke universitas melalui program rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kenapa kami mendekatkan diri dengan universitas itu karena memang dalam perjalanan lulusan kami begitu dia berkarir, tentunya kami berharap anak-anak itu bisa mencapai sampai di titik puncak. Ya, di posisi chief engineering, di posisi kepala bengkel. Nah, realitanya di industri itu posisi strategis di puncak itu tidak hanya berbekal keterampilan, tidak hanya berbekal pengalaman, tapi jenjang pendidikan itu juga menjadi salah satu faktor mudah tidaknya dia menapaki karir. Nah, karena memang di kami perjalanan 32 tahun ini kan lulusan itu sudah 4.000 lebih itu. Nah, yang banyak sudah berkarir di industri, sudah posisi chief engineering yang mereka dari sisi salary kadang tidak sesuai. Jabatannya sudah sesuai, tanggung jawabnya sesuai, tapi gajinya tidak sesuai. Gajinya karena jenjang pendidikannya dia bukan posisi sarjana. Jadi awalnya anak-anak itu banyak minta BPLE itu mendirikan universitas, tapi karena visi misinya kan berbeda. Jadi kalau universitas itu memang di akademik, sedangkan di BPLE itu memang visi misinya singkat, 1 tahun 2 tahun siap kerja. Ya syukurnya dari pemerintah itu ada program NPL, kemudian BPLE diberikan kepercayaan. Nah ini menjadi jalan
Akhirnya mulai 2023 kemarin kita tanda tangan MOU itu untuk yang RPL ini. Jadi lulusan BPLE yang sudah berkarir seperti itu, dia bisa melanjutkan, tinggal lagi 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, wisuda juga sudah ada, jadi 2 angkatan. Nah, kemarin itu saya pikir untuk pengembangan kerjasamanya, kalau misalnya dengan RPL, effortnya agak susah dia. Maksudnya kita harus cari yang sudah lepas pas jauh gitu kan. Nah, saya berpikir ke depannya ini bagaimana caranya SDM kita itu memang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan di industri ini. Ya salah satunya misalnya kebutuhan chief engineering gitu kan. Jangan sampai chief engineering ini diambilkan dari orang luar. Nah, kalau orang luar masih orang Indonesia masih enak. Tapi kalau orang luar asing, ya kan sayang. Jadi yang harusnya kita sebagai penguasa seperti itu kan diberikan pada orang lain. Nah, sehingga saya mencoba mendekati IT, berinisiasi bagaimana kalau kita memang menyiapkan SDM sarjana orang teknik untuk memenuhi kebutuhan ini, dipersiapkan dari awal, tapi jangan menghasilkan sarjana yang pengangguran. Karena kan kebanyakan kalau sarjana itu karena memang dia kan fokusnya ke akademi. Nah, sehingga begitu tamat itu ya banyak sarjana itu kesulitan mencari kerja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghasilkan seorang sarjana yang akademinya kuat tapi keterampilannya juga kuat. Maka disinilah kami berpijak dari RPL awalnya. Akhirnya kami sepakat mengadakan kerjasama membuat program yang namanya Sarjana Plus Plus Plus. Jadi 3 plusnya tuh, Sarjana Plus Plus Plus, bukan 1 plusnya itu. Jadi plus yang pertama itu seorang sarjananya nanti itu ST-nya bukan hanya dari akademik saja, tapi dari skillnya. Nah, skillnya itu dibentuknya di BPLE. Jadi dititipkan di BPLE selama 2 tahun. Kami yang di BPLE bertanggung jawab itu untuk melatih dia, kompetensi dia, termasuk mencarikan kerja. Itu plus kedua itu berarti dia sudah dijamin kerja. Nah, nanti yang sisanya 1,5 tahun itu baru kami kembalikan ke UI. Nah, terus plusnya yang ketiga itu mereka bisa tempuh dengan cara online. Jadi menempuh sarjananya ini dia blended ya. 2 tahunnya dia offline, harus praktek langsung. Nah, 1,5 tahunnya dia online. Nah, 1,5 tahun ini dia online bisa dari mana saja, bisa dari Bali, bisa dari daerah asalnya mungkin ya, dari NTB, NTT, termasuk dari luar negeri. Nah, jadi kami menitipkan ke IT itu adalah kalau 2 tahun kemarin waktu 2 tahun di awal BPL itu ada mencarikan kerja supaya mengasah keterampilannya. Nanti begitu dia kami serahkan ke IT, tugasnya IT adalah mencarikan kesempatan tuh magang ke luar negeri. Jadi memperluas pengalamannya dia gitu. Nah, dan dari kalau magang ke luar negeri kebanyakan kan memang harus dari universitas, harus sarjana soalnya. Nah, jadi baru bisa. Jadi kalau misalnya yang enggak sarjana itu magang agak susah kalau keluar. Nah, jadi dia yang punya link untuk itu, termasuk beberapa kemarin perusahaan yang di luar negeri yang sudah kerjasama dengan IT memberikan kesempatan itu biayanya ditanggung. Jadi di sana dapat pengalaman, dapat keterampilan, dibayar, berangkatnya gratis. Ini yang kita inikan dan itu mulai tahun ini. Jadi sudah ada anak-anak yang mendaftar yang ikut kuliah yang ini. Jadi untuk yang tahun perdana ini. Dan itu pun sudah dilirik karena kemarin pada saat pelantikan mahasiswa baru itu kan kami undang juga industri, kami paparkan bahwa kami punya sekarang punya ada program Sarjana Plus Plus Plus, ini plus yang ini. Itu sudah dipinang. Karena beberapa seperti kontraktor itu kan dia harus punya penanggung jawab teknik itu kan wajib soalnya. Wajib ST. Nah, itu sudah duluan dipinang termasuk saya itu. Udah saya pinang itu. Udah saya sodorkan kontrak ikut sama saya. Karena memang ini kita kan di Bali itu masih langka sekali mencari orang, jangankan yang sarjana, yang program 1 tahun 2 tahun seperti ini kan hanya BPLE aja yang mensuplai. Sarjana teknik apalagi itu. Nah, kami berharap mudah-mudahan dengan seperti ini membuka kesempatan untuk anak-anak muda Bali gitu kan.
Ini peluang-peluang yang ada ini jangan sampai terlewatkan. Terus setiap angkatan berapa tuh daya tampung? Kalau satu angkatan itu memang kami batasi itu 100 sampai 150. Ya, itu karena ada garansi pekerjaan. Ya itu ya. Itu. Kemudian kedua memang kami membatasi itu supaya harga jualnya, Pak. Oke. Harga jualnya anak-anak itu tidak jatuh. Kalau rumus ekonomi itu kan banyak supply, harganya Demandnya sedikit. ya, tapi kalau supply-nya itu sedikit itu ya berapapun dibayar itu kan gitu. Makanya kita buat memang ya nggak usah terlalu banyak, tapi kualitasnya, kemudian penghasilannya dia sepadan.